silahkan kalian diambil dulu buku matematika peminatannya. Sudah apa belum? Ya, diambil dulu. Lalu Budita akan menyampaikan materi tentang persamaan fungsi eksponen. Persamaan fungsi eksponensial. Ini kok IPS 1 kok cuma dikit ya? Yang Mas. Biasanya banyak ya IPS 1 tuh. Kelihatan kan yang Budita presentasikan, kelihatan ya? Kelihatan. Oke ya. Nah, Budita akan membahas ini tentang persamaan eksponen. Ini belum Budita berikan di Teams, nanti akan Budita berikan. Tapi ini Budita akan menerangkan tentang materi ini dulu sebelum Budita berikan materinya ya. Kita hari ini mempelajari tentang materi ini, persamaan eksponen gitu. Nah, persamaan eksponen itu apa? Persamaan eksponen itu adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Kalau persamaan itu dari kata apa? Persamaan itu kata dasarnya apa? Persamaan kata dasarnya apa? Coba dijawab. Persamaan kata dasarnya apa? Sama. Nah, artinya kalau persamaan itu nanti tanda yang dipakai adalah tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan kan dari kata dasarnya tidak sama, maka nanti tanda yang dipakai itu bukan sama dengan, tapi nanti bisa tanda lebih dari, bisa tanda kurang dari, begitu. Nah, bentuk persamaan itu ada 5 nanti. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, kemudian yang bawah ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga, ini bentuk keempat, ini bentuk kelima. Nah, kita dari yang mudah dulu, kita dari bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Kita mau urek-urek kok tidak ada ya di sini ya. Bentar. Persamaan eksponen. Bentar, tunggu dulu. Open with, kita pakainya nitro aja. Nah, ini kita masuk yang bentuk pertama. Bentuk pertama itu bentuknya adalah FAX. Bentuk pertama itu bentuknya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jadi bentuk pertama itu bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Yang ini. Tuh. Kelihatan ya? Tahu ya? Yang ini ya. Itu. Lalu lihat kalau yang bentuk pertama A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, yang sama apa? Yang sama apa? A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, yang sama apa? Yang sama adalah kok efeknya ini sama dengannya di sini. Ini sama dengan di sini. Kalau ada tanda sama dengan artinya yang di ruas kiri, sebelah kiri sama dengan itu namanya ruas kiri, dan yang di sebelah kanan sama dengan itu namanya ruas kanan. Nah, itu harus sama. Kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Kalau di sini 3, sini juga harus 3 gitu. Kalau di sini 2 pangkat 2, di sini boleh 4 karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, karena tadi di sini sama di sini itu kan yang sama A-nya, iya enggak? Yang sama A-nya kan tadi? Ya. Oke.
Oke, berarti kalau A-nya sama, maka fx sama P-nya juga harus sama. Nah, harus sama. Maka diperoleh yang ini nih, yang di kotak biru ini. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, A-nya positif dan A tidak sama dengan 1, maka nanti kesimpulannya fx sama dengan P. Ini fx sama dengan P. Nah, gitu. Kita nyari itu kok nggak ada ya yang bisa buat ngorek-ngorek ya. Ini nanti fx sama dengan P. Ini contohnya ini kan soalnya 3 pangkat x dikurang 4 sama dengan 1. Nah, bilangan pokok di ruas kiri berapa? Bilangan pokok itu A. Bilangan pokoknya berapa? Untuk contoh soal ini 3. Nah, yang di sini kan 1. Harus dibuat 3 pangkat. Nah, 1 itu 3 pangkat berapa? 0. Nah, kalau sudah jadi yang kedua ini, yang kotak kedua ini sudah 3 pangkat x dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Bilangan pokoknya sudah sama apa masih berbeda? Sudah sama 3. Maka nanti diperoleh, nanti karena bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti diperolehnya yang ini, x dikurang 4 sama dengan 0. Nanti x-nya ketemunya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Mudeng maksudnya yang ini? Mudeng ya, bagus. Nanti ini tak bagikan, nanti dicatat. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang sama apa ini? Bilangan pokoknya sudah sama apa belum? Sudah. Berapa bilangan pokoknya? Berapa bilangan pokoknya? A. Berarti yang disamakan apa? Diperoleh fx sama gx-nya bagaimana? Fx dan gx-nya bagaimana? Karena bilangan pokoknya sudah sama, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, A-nya sama, maka diperoleh kesimpulannya fx dan gx bagaimana? Sama atau berbeda? Sama juga gitu ya. Nanti yang ini yang di kotak warna biru ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka nanti fx-nya sama dengan gx. Ini contohnya 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan akar 8 pangkat x ditambah 1. Nah, yang di sini bilangan pokoknya 2, yang di sini bilangan pokoknya 8. 8 bisa dijadikan bilangan pokok 2 apa enggak? 8 bisa. 8 itu 2 pangkat berapa? Oke, 2 pangkat 3. Maka nanti yang 8 ini dijadikan di sini 2 pangkat 3. Nah, kan ini tuh 2 pangkat 3. Pangkat 3-nya itu nanti dikalikan dengan x tambah 1. Pangkat dipangkatkan, sifat eksponen. Artinya pangkatnya diapakan? Kali. Pinter. Nah, berarti jadi yang ini ke bawah itu jadi 2 pangkat 3x ditambah 3 per 2. Nah, sekarang yang kedua ini bilangan pokoknya sudah sama apa masih beda? Sudah sama. Berapa bilangan pokoknya? 2. Maka tinggal diperoleh, berarti tinggal pangkatnya yang disamakan. Berarti 3x dikurang 1 sama dengan 3x ditambah 3 per 2. Lalu kita hitung. Ini kan berarti jadi 6x dikurang 2 itu dari ini loh, kali silang. Yang 3x kurang 1 dikali 2, ya kan, kali silang. Ketemu 6x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 3. Nanti dicari ketemu x-nya 5 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3 gitu. Bisa dipahami ya ini ya. Nanti dicatat. Budita ini cuma menerangkan supaya kalian nanti kalau ada kebingungan, nah bisa ditanyakan. Ini bentuk yang ketiga. Nah, kalau yang bentuk ketiga, lihat yang ruas kiri bilangan pokoknya berapa ini? A. Kalau yang di ruas kanan bilangan pokoknya apa? B. Sama beda A sama B itu? Beda ya. Nah, kalau bilangan pokoknya beda, yang sama itu pangkatnya. Ini kan A-nya pangkat fx, ini B-nya juga pangkat fx. Nah, supaya sama berarti fx-nya harus berapa?
nggak tahu. Apa misalkan fx-nya 1, A pangkat 1 sama B pangkat 1 sama apa berbeda? Beda ya. A pangkat 2 sama B pangkat 2 sama apa beda? Beda. Oke, satu-satunya A pangkat berapa sama B pangkat berapa, satu-satunya pangkat berapanya ini ben sama berapa? 0. Satunya nyari 0 ya. A pangkat 0 berapa? 1. Oke. B pangkat 0 1, bagus. Jadi satu-satunya itu adalah fx-nya 0. Nah, jadi kalau ada persamaan eksponen, bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama, maka nanti pangkatnya disama dengankan 0. Contohnya ini, 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 3x dikurang 6. Nah, kan yang bilangan pokoknya beda, yang sama itu pangkatnya. Nah, berarti nanti yang nanti dibuatnya itu 3x kurang 6 sama dengan 0. Jadi x-nya ketemu 2 kan, berarti 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Mudeng sampai sini? Bisa ya? Oke, bagus. Wah, ya Allah, pinter-pinter banget. Budita mau ngecek toh ini siapa aja yang hadir kok. Kayaknya yang perempuan nggak ada suaranya ya. Oh, tak izinkan dulu. Oh ya ya. Yang perempuan ada siapa aja ini? Coba sebutkan namanya. Mbak Jasmine, ada. Siapa lagi? Mbak Gevira. Oh alah, ada banyak sekali ya yang mau masuk ya. Ya, Budita lanjutkan ya. Budita lanjutkan itu tadi bentuk yang ketiga. Nah, sekarang Budita lanjutkan bentuk yang keempat. Nah, bentuk keempat ini agak susah dikit nih. Nanti Budita berikan urut-urut. Budita tuh kalau mau ngasih urut-urutan apa ya, not di sini ini kok nggak ada aplikasinya ya, jadi bingung nih. Nggak apa-apa lah ya. Nah, Budita tuh mau nulis sebenarnya tapi nggak bisa. Kita lanjutkan bentuk keempat ya. Nah, ini adalah bentuk keempat. Ini yang kalau atas 3 bentuk yang pertama itu tadi masih mudah. Sekarang bentuk yang keempat ini yang agak perlu mikir. Nah, bentuk keempat bentuknya itu adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, tadi kalau yang persamaan 1, 2, 3 ini kan bukan hx tapi kan a. A itu kan bilangan pokok, ya enggak? Bilangan pokok itu kan contohnya 2, 3, 4, 5 setengah gitu kan. Nah, sekarang ini ternyata bilangan pokoknya itu hx, bilangan pokoknya itu suatu fungsi gitu. Bilangan pokoknya itu fungsi, bisa dipahami ya. Jadi fungsi pangkat fungsi sama dengan fungsi pangkat fungsi. Nah, yang hx nya itu sama. Maka nanti ada beberapa kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama, kalau hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, karena sini hx sama dengan hx, maka kemungkinan yang pertama pasti fx sama dengan gx. Itu kemungkinan yang pertama, ya enggak? Kalau ini kan hx nya sama nih, berarti pangkatnya juga pasti sama. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Maka kemungkinan yang pertama itu fx sama dengan gx. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau ternyata fx sama gx-nya itu tidak sama, maka hx itu bisa jadi berapa? 1 kan? Karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1 gitu. Jadi kalau yang ini kemungkinan yang pertama ini itu karena hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ya, karena hx-nya sama berarti fx sama dengan gx, maka pangkatnya juga sama. Nah, yang kemungkinan kedua itu jika fx kok enggak sama dengan gx, maka kemungkinannya hx-nya itu 1 gitu ya. Nah, sekarang kemungkinan lagi hx kemungkinan selain 1 itu berapa? 0 kan, karena 0 pangkat berapapun hasilnya juga 0 pangkat berapapun 0 gitu. 1 pangkat berapapun hasilnya 1, 0 pangkat berapapun hasilnya juga 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini asalkan fx dan gx keduanya positif. Nah, ini soalnya
0 pangkat berapapun hasilnya 0. Tapi kan gini, kalau 0 pangkat 1 berapa? 0 pangkat 1 0, 0 pangkat 2 0, 0 pangkat 3. Oke, sekarang gini. Sekarang kalau Budita nyebutnya pangkatnya negatif, 0 pangkat negatif 1 per 0 pangkat 1. Ada enggak? Enggak ada. 1 per 0 berapapun bilangan kalau dibagi 0 itu kalau kalian cari di kalkulator hasilnya error, enggak ada. Atau kalau dalam bahasa matematika itu namanya tidak terdefinisi. Nah, SMP kan ada tidak terdefinisi, ada kan? Ada. Nah, kenapa? Karena kalau pangkatnya negatif, kalau fx sama gx-nya itu negatif, nanti akan jadi 1 per 0 gitu. 1 per 0 pangkat 1, 1 per 0 pangkat 2 nggak ada. Maka syaratnya adalah fx sama gx harus positif, tidak boleh negatif. Itu kalau kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan yang keempat bisa jadi hx-nya itu negatif 1. Nah, negatif 1 kan bisa ya. Misalkan negatif 1 pangkat 2 berapa? Negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2. 1 ya, kan berarti negatif 1 kali negatif 1. Nah, negatif 1 pangkat 4. Sambil ditulis nih, betul. Negatif 1 pangkat 2, 1. Negatif 1 pangkat 4, 1. Oke, sekarang kalau Budita ambil pangkatnya yang ganjil. Negatif 1 pangkat 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 pangkat 5 berapa? Negatif 1. Jadi kalau yang ini bentar, Budita terima ini ya, ada yang mau masuk dulu. Nah, jadi hx itu boleh kalau misalkan negatif 1 dengan syarat, ada syaratnya kan? Kenapa? Kan hasilnya harus sama. Jadi kalau fx-nya kita ambil yang positif, fx-nya kita ambil yang genap, maka gx-nya juga harus genap juga. Benar enggak? Karena kalau pangkatnya Budita ambil pangkat 2, maka kalau pangkatnya yang satunya Budita ambil pangkat 4, sama enggak? Sama. Kalau Budita pangkatnya ambil pangkat 3, kalau yang satunya tak ambil pangkat 4, sama apa berbeda? Beda kan hasilnya, karena negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif 1. Kalau negatif 1 pangkat 4 itu kan 1. Jadi diambil, kalau pangkatnya milih yang genap, maka yang satunya juga harus genap. Kalau pangkatnya yang ini milih yang ganjil, maka pangkat yang satu harus ganjil. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kita berbeda tuh nggak bisa orek-orek, jadi apa namanya, ya itulah dengan keterbatasan, tapi kita yakin kalian bisa. Nah ini loh, jadi kemungkinan yang keempat, hx itu boleh negatif 1 asalkan kalau fx dan gx keduanya sama-sama ganjil, atau fx dan gx keduanya sama-sama genap gitu. Nah itu artinya seperti itu. Nah, jadi untuk yang bentuk keempat ini, kalau misalkan ada fungsi pangkat fungsi sama dengan fungsi pangkat fungsi yang sama itu bilangan pokoknya, nanti kalian mengerjakannya 4 kemungkinan ini. Gitu. Contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Aduh, panjang sekali ya. Budita berikan contoh soal aja, Budita bikin soal sendiri. Nanti kalian bisa membaca soalnya itu. Kita kasihkan contohnya, bentar. Nah, contoh bentuk keempat ya. Contoh bentuk keempat. Tadi bentuk keempat bagaimana? Coba. Hx pangkat fx, benar, sama dengan hx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Langsung tak contoh soal aja. Enggak, ding, tak tulis dulu ya. Kemungkinan 1 bisa fx
sama dengan GX. Itu kemungkinan 1. Kemungkinan 2, apa kemungkinan 2? Bisa HX nya itu sama dengan 1. Benar. Bisa kemungkinan kedua itu HX sama dengan 1. Kalau HX sama dengan 1 nggak ada syarat ya. Kemungkinan ketiga, HX nya bisa jadi berapa? 0. Kalau HX 0 ada syarat? Ada ya. 0 nggak boleh pangkat negatif. Syaratnya berarti karena ini pangkatnya itu kan fx sama gx ya. Pangkatnya kan fx sama gx kan. Jadi syaratnya ya syarat pangkat itu. Syaratnya fx dan gx nggak boleh negatif. Fx harus nggak boleh negatif, itu kan positif. Positif itu kan lebih dari 0. Nulisnya gini, fx positif dan gx nya juga harus positif. Ini agak fokus nih di bentuk keempat nih. Gx nya juga harus positif. Syarat terakhir, syarat keempat, hx nya boleh negatif 1 enggak? Boleh negatif 1. Hx nya boleh negatif 1. Nah, dengan syarat hx nya boleh negatif 1 dengan syarat dengan syarat fx mana ya? Fx gx sama gitu ya. Dengan syarat hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dengan syarat fx dan gx sama genap atau sama ganjil. Nah, contoh soalnya. Budita mau memberikan contohnya. Contoh misalkan 2x min 5 pangkat 2x min 5, misal tak buat pangkat x plus 1 sama dengan 2x min 5 pangkat berapa contohnya? Contohnya pangkat berapa? Bebas saja. Contohnya itu terus berapa ya? Pangkat 2x plus 1 gitu. Ini Budita 3x min 5. Nah, contohnya kayak gitu. Tak ada yang mau masuk lagi. Nah, lihat soal ini, soal yang Budita tulis ini, yang Budita buat warna kuning, itu diselesaikannya dengan bentuk keberapa ini? Ini merupakan bentuk persamaan keberapa? Merupakan yang Budita soal ini, contoh soal ini merupakan contoh soal persamaan eksponen bentuk keberapa? Bentuk keempat ya. Karena yang sama bilangan pokoknya. Yang sama itu bilangan pokok itu yang di bawah, bukan pangkat ya. Karena yang sama itu bilangan pokoknya yang di bawah, pangkatnya yang berbeda. Oke, berarti ada 4 kemungkinan. Kita kerjakan dari kemungkinan 1. Jadi nanti saat ini soalnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti cara mengerjakannya ini. Jawab. Nah, kita mengerjakannya nanti dari kemungkinan 1. Bisa dengar suaranya Budita nggak? Oke, dengar ya. Kita dengar. Kita kerjakan dari kemungkinan 1. Kemungkinan 1 kan ini ya, fx sama dengan gx ya. Kemungkinan 1 itu kan fx sama dengan gx. Udah, langsung aja kita kerjakan. Berapa efeknya? Fx min 5, 3x min 5 3x min 5 sama dengan kan berapa? Sama dengan 2x tambah 1.
2x tambah 1. Yuk awangan. PS1 pintar-pintar kayaknya. Yuk awangan, x-nya berapa? Kok 5? Bukan 5 mbak. X sama dengan 6. Mudeng ya. Bagi adil. Jadi kan 2x nih, 2x nya pindah ke ruas kiri. Jadi kan 3x dikurangi 2x, 1 yang negatif 5 pindah ke ruas kanan. X sama dengan 6. Oke, berarti ketemu x sama dengan 6. Dah. Tapi tidak hanya itu yang dikerjakan, karena ada kemungkinan lain, yaitu kemungkinan kedua. Nah, pinter. Nanti mengerjakannya gini. Ya, kemungkinan kedua hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya berapa? 2x min 5 dengan 1 gitu toh? 2x min 5 sama dengan 1. Oke, awangan. Awangan lagi. Awangan, x-nya berapa? Betul, x-nya 3 ya. Berarti kan 2x sama dengan 6. Nah, maka nanti x sama dengan 3. Bagus. Sekarang kemungkinan ketiga, hx-nya 0 ya. Hx sama dengan 0. Oke, hx sama dengan 0. Hx-nya berapa? 2x min 5. 2x min 5 boleh sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan berapa tuh awangan tuh? X sama dengan 5 dipindah, min 5 dipindah ke kanan menjadi positif 5. 5/2 menjadi 5/2. Oke, berarti x-nya ketemu 5/2. Nah, tapi kan di sini ada syarat ya. Syarat fx-nya positif, gx-nya juga harus positif. Nah, kalau sudah ini ketemu x-nya 5/2 ini, nah masuk ke syarat, masukkan ke syarat namanya. Syaratnya itu fx harus positif kan? Fx harus positif. Fx-nya berapa? Bentar, kita angkat dulu. Taruh sini, masukkan ke syarat. Fx harus positif. Fx-nya berapa? Fx itu pangkat yang pertama. Pangkat yang pertama berapa? 3x min 5. Berarti masukkan ke sini 3x min 5 sama dengan x-nya berapa tadi? X-nya berapa tadi yang diperoleh di kemungkinan ini? 5 ya. 5/2. Berarti 3 kali 5/2. Atau 3 kali 5/2. Terus dikurang berapa nih? 5. Mudah nggak? Paham nggak masnya? Jadi x-nya itu diganti. X-nya itu diganti ini 5/2. Mudah ya? Positif apa negatif nih hasilnya? 3 kali 5 per 2 dikurangi 5. 3 kali 5 berapa? 15/2. 15/2 dikurangi berapa? 5. 15/2 itu berapa? 15 bagi 2 itu berapa? 7,5 dikurangi 5. Hasilnya positif apa negatif? Positif, pinter. Ya udah, nggak usah dicari, positif gini aja hasilnya. Berarti memenuhi syarat tidak? Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ini loh syaratnya. Fx-nya positif. Nah, gini. Yuk, masukkan ke syarat-syarat yang lagi. Syarat keduanya apa? Gx positif. Nih, syarat pertama efek positif. Jadi
X nya ini dimasukkan ke fx, hasilnya berapa? Oh, hasilnya ini loh, 2,5 ini loh. Nah, 2,5 itu kan positif kan? Itu bisa nggak? Bisa nggak? Yuk lanjut, nggak apa-apa. Kalau nggak paham, tanya saja, nggak apa-apa. Yuk, syarat yang kedua, gx nya positif. Gx nya berapa? 2x tambah 1. 2x ditambah 1 diganti x nya berapa? X nya diganti berapa? Ini ya, masih pakai 5/2 ya. Berarti 2 dikali 5/2. 2 dikali 5/2. Nah, ditambah 1. Nah, ini udah jelas banget nih, positif apa negatif? Jelas positif ya. Kalau yang atas itu kan dikurang, ada bilangan 3 dikurang 5, itu nanti kita cek. Tapi kalau ini kan udah bilangan positif ditambah bilangan positif, nggak usah dicari, udah pasti positif. Berarti memenuhi syarat nggak? Oke, memenuhi syarat. Syaratnya itu harus positif. Nah, karena dua syarat ini sudah kalian cari, maka nanti dibuat kesimpulan. Kan tadi x nya dimasukkan 5/2 ya. Nah, berarti 5/2 itu memenuhi syarat enggak? Memenuhi. Jadi 5/2 itu memenuhi. Jadi 5/2 itu memenuhi. Nah, gitu. Jadi X sama dengan 5/2 itu memenuhi. Nah, jadi tadi X nya yang diperoleh itu ini jelas memenuhi karena nggak ada syaratnya. Ini juga memenuhi karena nggak ada syaratnya. Nah, dan yang ini memenuhi karena setelah dicek syarat dia memenuhi. Itu untuk kemungkinan 3. Masih ada kemungkinan lain apa enggak? Masih ada kemungkinan lain? Ada berapa kemungkinan ini? 4. Kemungkinan yang terakhir, Hx sama dengan kemungkinan 4. Gak apa-apa lah Bu Dita, pelan-pelan ya. Hx sama dengan -1. Hx sama dengan -1. Disubstitusi Hx nya berapa tadi? Hx nya berapa? 2x dikurangi 5. 2x dikurangi 5 sama dengan -1. Yuk dihitung, x nya berapa? X sama dengan 2 ya. Kan berarti 2x sama dengan 4 ya. X sama dengan 2. Oke, betul. Ini diperoleh x sama dengan 2. Kok hilang tuh ini? Ini gini ya. Maaf. Nah, gini maksudnya. Diperoleh S-nya sama dengan 2. Dicek syarat apa enggak? Dicek syarat apa enggak? Ada syaratnya enggak? Kemungkinan 4 ada syaratnya tidak? Ada. Harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil gitu ya. Nah, cara masukkan ke syaratnya gini. Nanti kalian koreksi ya. Maksudnya Bu, ini kalimatnya gini aja supaya lebih mudah. Nah, karena X-nya itu kan sudah ketemu ini 2. Kita sekarang X-nya udah nggak pakai ini lagi karena ini untuk kemungkinan 3. Sekarang kita bekerjanya dengan kemungkinan 4. X-nya kita yang mau cek 2 itu memenuhi syarat apa enggak gitu. Pakai yang X-nya 2. Kemudian cara masukkan ke syaratnya gini. Kita nanti substitusi ke dalam soalnya. Kita substitusi ke sini 3x. Ini fx sama gx harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Jadi nanti kalian substitusinya ke pangkatnya. Masukkan ke syarat. Fx nya sama dengan berapa? Fx nya tadi gimana fx nya? 3x tambah 1 kan. Nah, x nya berapa? 2. Berarti 3 kali 2 tambah 1. Berapa 3 kali 2 tambah 1? 7. Kenapa atau ganjil?
ganjil. Nah, sekarang yang kedua, GX. GX-nya berapa? GX-nya sama dengan apa fungsi GX-nya? 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan x-nya berapa? 2 tambah 1. Berapa? 2 kali 2 tambah 1? 5. Kenapa apa ganjil? Oke, ganjil. Sama-sama ganjil apa sama-sama genap? Berapa? 5 betul ya? Sama enggak? Sama-sama ganjil. Oke, sama-sama ganjil. Nah, nanti kalau misalkan kalian dapatkan salah satunya, misalnya ini ketemunya bukan 5, tapi ketemunya 4. 4 genap atau ganjil? Genap ya. Jadi memenuhi syarat apa enggak? Enggak. Nah, karena sama-sama ganjil, maka memenuhi syarat enggak? Oke. Jadi X-nya tadi yang kalian dapat 2 ini. Jadi X-nya yang kalian dapat 2 ini ternyata memenuhi syarat. X-nya yang kalian dapat 2 ini itu memenuhi syarat. Ini tuh caranya. Nah, ini memenuhi syarat, itu juga memenuhi syarat. Oke, sudah, tinggal kesimpulannya. Kita jadi, nah ini udah kesimpulan yang terakhir nih. Jadi yang tadi kan yang ditanya itu kan ini ya, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu maksudnya kita disuruh mencari X-nya berapa saja. Kita disuruh mencari X-nya itu berapa saja gitu ya. X-nya berapa saja, terus dijadikan dalam bentuk kurung kurawal. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya nah, kita lihat dari atas. Kemungkinan 1, X-nya 6 memenuhi ya. Memenuhi. Oke, berarti X-nya 6 ini. 6. Terus berapa lagi? 6, 3. Oke. Terus ini 5/2 memenuhi. Berarti 5/2 sama yang terakhir 2. Tapi nanti nulisnya urut. Kan berarti tadi X-nya ini Budita tuliskan aja ya. Di sini X-nya tadi yang diperoleh itu 6 kan, 3 terus 5/2 gitu kan, sama 2. Nah, nanti masukkan ke himpunan penyelesaiannya, itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, dan nanti pakainya kurung kurawal. Jadi pakainya kurung kurawal, kasih kurung kurawal ini, terus nanti diurutkan. Berarti gimana urutannya nih? Dari terkecil 2, terus setelah 2, oke, 5/2 dulu ya, karena 5/2 itu kan 2,5 ya. Terus berapa lagi? 3 sama yang terakhir 6. Kayak gini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Bisa ya? Oke, gini. Bisa ya? Bisa, bagus. Nanti ini tak simpen. Tuh. Budita lanjutkan yang ini contoh. Ini kalau ini contoh yang lain itu sama ya. Ini nanti uang pengerjaannya sama dengan seperti itu. Nah, untuk yang bentuk kelima ini, betul ya. Untuk yang bentuk kelima ini akan Budita berikan besok aja nggak apa-apa ya. Nah, kalian hari ini tak kasih latihan soal tentang bentuk ke-1 sampai ke-4 nanti dikerjakan. Sama nanti catatannya juga Budita kirimkan di Microsoft Teams. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Nanti Budita kirimkan materi dan juga latihan soalnya di Microsoft Teams. Sekian dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan kalau mau meninggalkan ruangan boleh. Tanya. Oh, boleh gimana? Oh,
ya ya, maaf, makasih ya. Kita akhirkan ya.